dengan NIM 22271700089 dan nomor absen 41. Dalam video pembelajaran ini saya akan membahas tentang karangan persuasif. Adapun kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi ciri kebahasaan dan struktur karangan persuasif yang berhubungan dengan lingkungan rumah. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan membaca teks, siswa dapat menentukan ciri-ciri karangan persuasif. Yang kedua adalah dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan langkah-langkah pembuatan teks karangan persuasif. Yang ketiga adalah siswa mampu membuat karangan persuasif yang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Bagaimana keadaan kalian? Baik, alhamdulillah ya kalau pada baik semua. Nah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, ibu mau nanya dulu sama kalian, apakah kalian pernah melihat bacaan-bacaan yang ada di jalan itu? Pernah, Bu. Nah, coba contohin apa? Ayo membuang sampah pada tempatnya. Nah, bagus. Ayo membuang sampah pada tempatnya. Baik, tadi kalian sudah memberikan contoh. Ayo membuang sampah pada tempatnya. Apakah kalian tahu itu termasuk karangan apa? Nah, untuk itu mari kita belajar bersama-sama. Apakah kalian tahu apa itu karangan persuasif? Tidak. Oh baik, sekarang Ibu akan menjelaskan. Jadi karangan persuasif itu adalah karangan yang berisi imbauan atau ajakan kepada orang lain agar melakukan sesuatu yang diharapkan. Nah, dari contoh yang tadi kalian sebutkan, apakah kalian tahu ciri-ciri apa saja yang terkandung dalam karangan persuasif? Ciri-ciri karangan persuasif adalah yang pertama, mengandung fakta yang berfungsi untuk meyakinkan pembaca. Yang kedua adalah adanya sebab akibat yang terkandung dalam bacaan tersebut. Yang terakhir adalah adanya kesimpulan yang dituliskan oleh penulis agar pembaca melakukan apa yang diharapkan oleh penulis tersebut. Ciri yang paling mencolok dari karangan persuasif adalah adanya kalimat ajakan seperti oleh karena itu, atau marilah, atau ayo. Karangan persuasif memiliki 4 jenis. Yang pertama ada propaganda, yang kedua ada politik, yang ketiga ada pendidikan, dan yang keempat adalah advertensi. Apakah kalian tahu langkah-langkah dalam membuat karangan persuasif? Langkah yang pertama adalah menentukan topik dan tujuan pembuatan karangan persuasif yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang kedua, kalian harus membuat kerangka karangan dengan sistematis dan logis yang mengandung sebab akibat. Yang ketiga adalah kalian harus mengumpulkan bahan untuk karangan persuasif, yaitu berupa fakta dan data. Langkah yang keempat, kalian menyimpulkan isi dari karangan persuasif yang kalian tulis. Dan yang kelima adalah penutup. Oke, agar lebih paham, selanjutnya kita akan berdiskusi bersama tentang contoh yang akan Ibu berikan nanti kepada setiap kelompok. Pada pembelajaran kali ini, kita akan memfokuskan membahas karangan persuasif dengan tema kesehatan. Baik, apakah kalian sudah berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing? Ya. Nah, sekarang kita membahas ya. Di situ bertemakan tentang virus corona. Di situ kita bisa membaca pada bagian awal, penulis berusaha memaparkan tentang virus corona merupakan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok. Nah, virus ini merupakan keluarga dari virus flu dan MERS. Nah,
pada bagian tengah paragraf di situ tertera bahwa penyebaran virus corona di Indonesia sudah mencapai 32.033 orang yang positif, meninggal sebanyak 1.883 orang, mencapai 10.904 orang. Nah, data ini telah sangat jelas dibuat oleh data gugus tugas yang dipelopori oleh pemerintah. Nah, pada bagian karangan ini kalian bisa melihat di sini ada kalimat ajakan yang berisi, marilah kita sama-sama mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah. Nah, dari kata-kata itu kalian bisa menemukan kata marilah, itu merupakan kalimat ajakan. Apakah kalian bisa menyimpulkan apa isi karangan teks persuasif yang tadi telah kita bahas? Nah, kesimpulan dari teks tersebut adalah penulis di sini berusaha mengajak pembaca untuk mengikuti anjuran pemerintah dan tetap menjaga kesehatan agar terhindar dari virus corona. Baik anak-anak, kalian sebelumnya telah dijelaskan bagaimana langkah-langkah membuat karangan persuasif. Kalian tahu langkah yang pertama kita harus menentukan tema. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan ini gambarnya. Otomatis kalian sudah mengetahui bahwa temanya adalah tentang kesehatan. Nah, untuk selanjutnya kalian hanya perlu mencari sebab akibat, fakta dan datanya, kemudian menyimpulkan, dan selanjutnya adalah penutupnya. Baik, sekarang silahkan diskusikan. Kalian akan membuat karangan ini dan disesuaikan dengan gambar. Untuk gambar yang pertama itu adalah terlihat orang yang sedang menggunakan masker. Gambar yang kedua adalah orang yang sedang mencuci tangan. Gambar yang ketiga adalah anak-anak yang sedang membersihkan rumahnya, dan yang keempat adalah anak-anak yang sedang membaca buku. Nah, dari gambar ini kalian akan mengembangkan bagaimana kalian agar bisa mengajak para pembaca untuk melakukan apa yang tertera pada gambar ini. Nah, sekarang silakan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, setelah kalian berdiskusi dan tadi sudah ada perwakilan yang maju ke depan. Nah, sekarang Ibu minta kalian menyimpulkan hasil pembelajaran kali ini. Baik anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah kita mengetahui bahwa kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi imbauan atau ajakan yang diharapkan oleh penulis. Nah, dalam kalangan persuasif juga kalian harus bisa melihat bahwa setiap kalangan persuasif harus diskusi atau harus terdapat fakta dan data serta sebab akibat agar penulis bisa meyakinkan pembaca. Baiklah, Ibu cukupkan pembelajaran kali ini. Kalian jangan lupa belajar di rumah ya. Dan untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang karangan deskriptif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi saya sudah membuat pembelajaran yang berisikan tentang karangan persuasif. Saya juga telah membahas tentang tema kesehatan karena menurut saya tema kesehatan itu sangat penting untuk kita bahas pada kondisi dan situasi sekarang. Sangat cocok karena pada saat ini adalah kita tahu sendiri bahwa kita sedang mengalami sudah yaitu adanya pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Jadi kita harus paham tentang bagaimana bisa mengajak dirinya sendiri ataupun orang lain untuk tetap di rumah saja dan untuk melakukan kebersihan serta menggunakan masker agar bisa terhindar dari virus corona. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan marilah kita sama-sama menjaga kesehatan kita dan menjaga kebersihan diri kita agar terhindar dari virus corona. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.